akan masuk lagi materi baru. Kemarin Ibu sudah membahas tentang metode ilmiah. Artinya itu adalah bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Nah, hari ini kita akan masuk materi yang lanjutan lagi, yaitu mengenai objek biologi dan tentang permasalahan biologi. Nah, yang pertama Ibu akan bahas tentang objek biologi. Nah, kalau kita bahas tentang objek, berarti itu adalah pelaku. Perlu kita ketahui bahwasanya semakin tinggi zaman, itu semakin banyak objek-objek yang terlibat di dalam biologi. Nah, apa sih objek biologi itu? Objek biologi itu adalah semua makhluk hidup, mulai dari tingkat atom, molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, sampai dengan yang namanya bioma. Nah, objek biologi itu mempunyai tingkatan-tingkatan atau urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, bagaimana tingkatannya? Nah, tingkatan pertama atau tingkatan yang paling rendah itu dia dimulai dari sel, ya. Kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir adalah bioma. Nah, jadi yang paling terkecil tingkatannya ini adalah sel. Ya. Sel terkecil atau bisa dengan tingkatan yang terendah. Dan bioma ini adalah tingkatan yang tertinggi. Nah, kita masuk yang tingkatan yang paling terendah itu adalah tentang sel. Apa itu sel? Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, kalau kita bicara tentang makhluk hidup berarti ada 3 jenis. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, sel ini juga dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang namanya adalah Robert Hooke, di mana Robert Hooke ini melakukan suatu penelitian tentang sayatan melintang daun di bawah dari mikroskop. Hasilnya, beliau menemukan ada suatu lorong-lorong kecil atau bentuk kamar. Nah, beliau sebutlah itu dengan yang namanya sel. Ya, contohnya apa? Contoh dari sel itu adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang kedua itu adalah jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama. Tolong digarisbawahi ya, itu adalah fungsi dan struktur yang sama. Nah, contohnya apa? Contohnya, kalau kita lihat jaringan pada tumbuhan itu contohnya ada jaringan epidermis, parenkim, palisade, ada spons juga, ya. Kalau jaringan pada hewan dan manusia apa? Nah, ada lemak, ada tulang, ada darah, ya. Satu lagi ini darah. Darah juga masuk ya. Nah, kemudian organ. Organ ini adalah kumpulan dari si jaringan yang mempunyai fungsi yang sama. Nah, jadi strukturnya bagaimana, Bu? Strukturnya itu sudah berbeda. Yang sama itu adalah fungsinya saja. Ya. Contohnya apa? Contoh, kalau pada tumbuhan, organ pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kalau pada manusia, apa Bu? Jantung, paru-paru, hati, dan lambung. Ya, itu dia organ. Kemudian kita masuk tentang sistem organ. Nah, sistem organ itu apa? Sistem organ ini adalah kumpulan dari si organ tadi. Kumpulan dari organ yang mempunyai fungsi yang sama. Ya, fungsi yang sama, cuman strukturnya beda. Ya, strukturnya berbeda. Gak mungkin kan sistem peredaran darah itu sama dengan sistem pencernaan makanan, organnya pasti berbeda itu strukturnya. Ya, contohnya apa? SPD, sistem peredaran darah, SPM, sistem pencernaan makanan. Ya, ini intinya sistem pencernaan ini sama-sama untuk mengeluarkan zat-zat hasil dari metabolisme. Ya, namanya aja sudah sistem. Contohnya apa? Nih ya, tadi yang sudah saya jelaskan SPD, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan makanan.
individu, ya. Contohnya apa? Contohnya seekor ayam, seorang manusia, sebuah meja, atau dan lain sebagainya. Pokoknya dia adalah se-individu, artinya berarti dia tunggal, satu. Oke. Kemudian ini ada kan populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Contohnya sekumpulan pohon kelapa yang ada di kebun. Nah, itu termasuk ke dalam populasi. Selanjutnya, komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan dari populasi tadi yang mempunyai habitat yang sama. Habitat itu apa? Nih, habitat itu adalah kumpulan dari kumpulan dari tempat makhluk hidup, ya. Contohnya adalah serangga dan ular. Ini kumpulan serangga dan ular ini kumpulannya ada di komunitas sawah, ya. Selanjutnya yaitu adalah ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, biotik itu kan makhluk hidup. Kalau abiotik itu adalah makhluk tak hidup. Itu artinya tidak, berarti benda mati, gitu ya. Contohnya apa yang termasuk dari makhluk hidup? Nih, contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu adalah bioma. Bioma ini adalah kumpulan dari ekosistem tadi yang memiliki iklim yang sama. Contohnya apa yang termasuk bioma? Tundra, taiga, dan gurun. Nah, ini ya mengenai dari objek biologi. Jadi tingkatan yang paling rendah itu adalah sel dan yang paling tinggi itu adalah bioma. Masuk kita selanjutnya yaitu tentang permasalahan biologi. Nah, artinya kalau permasalahan biologi ini tingkatannya kan ada mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, dalam artian semakin banyak objeknya, berarti semakin banyak permasalahan yang timbul di dalam objek itu. Nah, yang pertama kita bahas tentang permasalahan di tingkat sel. Bagaimana itu? Contohnya, kalau contoh permasalahan di tingkat sel, itu contohnya adalah pecahnya eritrosit. Eritrosit ini tahu? Eritrosit ini adalah sel darah merah. Ya, sel darah merah yang fungsinya adalah untuk mengikat O2 atau oksigen. Nah, pecahnya eritrosit atau sel darah merah akibat dari infeksi virus bakteri. Ya, yang kedua itu permasalahan di tingkat jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel kan. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah penyakit osteoporosis, di mana penyakit osteoporosis ini nantinya akan menyebabkan tulang kita itu patah dan rapuh. Osteoporosis itu termasuk ke penyakit tulang ya. Tulang. Iya. Kemudian kita lihat permasalahan yang ketiga itu di tingkat organ. Bagaimana terjadi permasalahan di tingkat organ? Contohnya penolakan transplantasi organ hati, ya. Nah, perlu kita ketahui nih, kalau hati ini kan tugasnya adalah untuk menghasilkan empedu. Nah, biasanya empedu ini kan ada di dalam hati. Fungsinya adalah untuk menetralkan racun. Jadi bagaimana Bu kalau nggak punya hati? Ya, racun yang ada di dalam tubuhmu itu tidak akan keluar gitu. Nah, selanjutnya tentang permasalahan di tingkat individu. Nah, penyakit AIDS. Ya, penyakit AIDS itu nantinya akan mengganggu sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita. Kalau lemah imun kita, gampanglah kita terserang penyakit. Gitu. Selanjutnya tentang permasalahan di tingkat populasi. Kalau di tingkat populasi, ini kan kumpulan dari individu nih, berarti ada beberapa orang atau beberapa ekor atau beberapa buah. Nah, contohnya adalah penyebaran COVID-19 antar manusia. Nah, COVID-19 ini kan lagi booming-boomingnya nih. Ini sebenarnya COVID-19 ini diantarkan oleh hanya satu individu saja. Tetapi makin lama itu makin tersebar,
itu terjadi karena adanya populasi. Yang terakhir adalah tentang permasalahan di tingkat ekosistem. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah penggundulan hutan. Nah, mengapa nih Bu digundulkan hutan? Sekarang penggundulan hutan itu mereka gunanya untuk membuka lahan-lahan baru. Nah, mereka bakar lah kan, akhirnya terbuka lahan yang akibatnya mereka tidak pikir akibatnya itu adalah nantinya akan mengancam satwa liar, musnahlah semua ini. Akibatnya tidak ada lagi nih satwa liar. Oke? Ini dia, sampai di sini dulu materi Ibu tentang objek biologi dan permasalahan biologi. Untuk selanjutnya kita akan masuk tentang materi keanekaragaman.